Lalu Lance menjawab, "Kamu bukan orang yang melakukannya kan?" Dan Tyler berkata, "Aku yang melakukannya, maaf." Tyler Robinson, pemuda yang dituduh membunuh Charlie Kirk di sebuah perguruan tinggi di Utah, duduk cukup tenang di ruang sidang minggu ini saat jaksa memaparkan bukti-bukti penting yang diduga memberatkannya dalam sidang pendahuluan yang sangat penting. Dan jika kasus ini berlanjut ke persidangan, dia terancam hukuman mati. Dia mulai menangis sedikit dan mengatakan dia berharap tidak melakukannya. Dari kesaksian dari kekasih Robinson yang diduga, hingga detail tentang ukiran yang ditemukan pada selongsong peluru, permintaan dari janda Charlie Kirk, bukti DNA, semuanya. Kami akan membahas semuanya. Kami akan menganalisis beberapa momen terbesar dari sidang yang berlangsung selama beberapa hari dan mengajukan pertanyaan, apakah itu cukup agar kasus ini berlanjut ke persidangan? Dan apakah sudah cukup bukti yang ditunjukkan untuk membantah teori konspirasi yang mungkin muncul? Selamat datang di Sidebar, dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Jesse Weber. Ini adalah salah satu kasus yang paling menyita perhatian di negara ini saat ini. Seorang hakim sedang mendengarkan bukti-bukti terhadap Tyler Robinson, pria berusia 23 tahun yang dituduh menembak aktivis konservatif Charlie Kirk di leher hingga tewas. Ini terjadi pada bulan September lalu di Universitas Utah Valley, di mana Charlie Kirk mengadakan acara untuk organisasinya Turning Point USA. Dan sekarang, setelah sekian lama, berbulan-bulan kemudian, kita akhirnya mendapatkan gambaran tentang beberapa bukti terhadap Robinson sebagai bagian dari sidang pendahuluan yang berlangsung selama beberapa hari. Dan disinilah hakim akan memutuskan apakah ada cukup bukti, apakah ada bukti yang memadai, apakah ada bukti permulaan yang cukup untuk mendukung dakwaan tersebut. Untuk membawa Robinson ke persidangan karena jaksa telah mengumumkan bahwa dia akan menghadapi hukuman mati jika dia dinyatakan bersalah. Dan secara bersamaan, ada hal lain yang sedang terjadi yang ingin saya perhatikan dengan seksama. Transparansi. Apakah cukup banyak yang ditunjukkan kepada media, kepada publik, untuk membantah semua teori konspirasi di luar sana tentang siapa yang membunuh Charlie Kirk? Kamu tahu persis apa yang saya maksud, apa yang kamu lihat di internet. Sekarang sebentar lagi saya akan menghadirkan pengacara Rich Schonstein. Dia akan membantu saya membahas beberapa momen terbesar dari sidang pendahuluan ini. Tapi saya harus cepat memberitahu kamu bagaimana kita sampai di sini. Oke. Jadi Charlie Kirk sedang duduk di bawah tenda putih TV USA ini pada tanggal 10 September 2025 di area terbuka yang luas di kampus Utah Valley di Orem. Ribuan orang telah berkumpul untuk mendengarkan dia berdebat dengan orang-orang di kerumunan tentang politik, isu sosial. Tapi saat salah satu pertanyaan itu terdengar suara tembakan. Tembakan itu mengenai Kirk, memicu kepanikan. Kamu tahu videonya, saya yakin kamu sudah melihatnya. Dia segera dilarikan ke rumah sakit. Dia tidak selamat. Dia meninggalkan istrinya Erica Kirk dan 2 anaknya. Dalam kepanikan setelah tembakan itu terdengar, para petugas dan personel keamanan berusaha keras mencari tahu dari mana tembakan itu berasal. Apakah ada orang lain yang terluka dan apakah penembaknya masih berada di area kampus. Dan selama sidang pendahuluan minggu ini, mantan petugas polisi Utah Valley University, Christopher Badwick, memberikan kesaksian tentang apa yang dia lihat. Pada hari itu, saya melihat Charlie kembali, menyapa beberapa orang dan berfoto bersama mereka. Ia kemudian berjalan di bawah aula bendera dan menuju ke tendanya. Dan dia berada di sana menjawab pertanyaan serta berbicara dengan orang-orang yang mengajukan pertanyaan. Tenda yang Anda maksud, apakah itu tenda yang kita lihat saat didirikan di halaman? Ya, tenda persegi berwarna putih itu. Atap putih itu. Ya, dia ada di bawah itu. Kita lompat ke sekitar pukul 12.20. Jadi sedikit setelah tengah hari, jam makan siang. Apa yang terjadi? Apa yang kamu lihat? Dan apa yang kamu dengar? Saya mendengar seseorang berbicara dengan Charlie, dan kebetulan saya sempat melirik melewati pagar pembatas pada saat itu. Saya bisa melihat sisi kanan bahu Charlie, jadi tidak seluruh tubuhnya, karena dia berada di bawah tenda. Jadi saya mungkin hanya bisa melihat sisi kanan tubuhnya saja. Dia sedang menjawab pertanyaan, ada anak yang bertanya padanya, lalu saya mendengar suara tembakan. Apakah kamu tahu jam berapa itu terjadi? Ya, Jam berapa itu? 12.23. Apa yang kamu lihat? Pada saat itu, aku melihat dia condong ke kiri. Jadi, saat Anda bilang dia, maksud Anda Charlie. Charlie? Jadi aku melihat dia pergi ke kiri, karena aku sudah tidak bisa lagi melihat sisi kanan tubuhnya. Jadi dia pergi lebih jauh ke bawah tenda, ke sisi utara tenda, jadi ke kiri. Oke. Bisakah Anda menggambarkan reaksi orang lain yang ada di sana?
Ya, jadi kemudian semua orang mulai berdiri dan mulai berlari dan situasinya menjadi semakin kacau. Pada saat itu, saya menyadari itu adalah suara tembakan. Saya meninggalkan posisi saya yang berada tepat di ujung selatan Aula Bendera. Saya melanjutkan ke tempat di mana Fugel dan Aula Bendera bertemu. Ada beberapa tangga luar yang mulai saya turuni. Saat saya mencoba turun ke bawah tangga, orang-orang berlari naik. Orang-orang tergeletak di anak tangga. Saya berusaha melompati orang-orang untuk sampai ke bawah tangga agar saya bisa membantu menghentikan seseorang yang mungkin sedang menembak. Apa yang terjadi selanjutnya? Saat saya sampai di bawah tangga, saya diberitahu melalui radio bahwa kami sudah mengamankan seorang penembak. Jadi saat itu saya berpikir, itu cukup cepat. Jelas, jaraknya mungkin dekat karena kami sudah mengamankan seseorang. Petugas lain juga mengabarkan bahwa kami sudah mengamankan seseorang. Jadi saya memutuskan, karena ancamannya sudah tidak ada, sekarang saya bisa memeriksa apakah ada yang terluka dan mulai mencari kebutuhan medis yang diperlukan saat itu. Izinkan saya bicara sebentar. Menjalankan bisnis itu sudah cukup sulit, bukan? Kenapa harus membuatnya lebih sulit dengan melakukan semuanya secara manual, mengandalkan banyak aplikasi yang tidak terhubung satu sama lain, kan? Disinilah sponsor kami Odoo hadir. Odoo adalah platform manajemen bisnis all-in-one dengan rangkaian lengkap aplikasi terintegrasi yang menghubungkan semua operasional Anda secara mulus, mulai dari penjualan dan akuntansi hingga manufaktur dan pengiriman. Odoo dapat secara otomatis menghasilkan pesanan penjualan dan faktur yang profesional, serta tagihan vendor yang tampak elegan, dan dapat secara otomatis menugaskan tim penjualan, mengirim pembaruan email di setiap tahap penjualan, bahkan menggunakan AI untuk menghasilkan laporan yang membantu pengambilan keputusan Anda. Ngomong-ngomong, untuk manufaktur, aplikasi mereka dapat menyinkronkan inventaris dengan pembaruan produksi dan pembelian secara real time, sehingga Anda tidak pernah kehabisan stok. Dan ketika waktunya untuk akuntansi, itu juga sepenuhnya otomatis. Odoo dapat membuat faktur, melacak pengeluaran, merangkum data dengan AI untuk menghemat ratusan jam Anda. Anda tahu apa bagian terbaiknya? Anda bisa memilih aplikasi yang Anda inginkan dan bahkan membuat alur kerja khusus sehingga semuanya benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan bisnis Anda. Bawa bisnis Anda ke level berikutnya dengan berkonsultasi dengan ahli Odoo hari ini secara gratis di odoo.com/sidecar. Ini adalah sesuatu yang menyebabkan banyak kebingungan hari itu. Anda tahu, 2 orang ditangkap segera setelah penembakan ini. Salah satunya adalah seorang pria berusia 70-an bernama George Zinn yang diduga berteriak bahwa dialah yang menembak Kirk, lalu ditangkap. Diumumkan bahwa orang kedua juga ditahan tetapi segera dibebaskan. Seorang petugas bernama Bagley bersaksi bahwa ketika dia naik ke puncak gedung ini yang menghadap ke amfiteater, dia menyadari bahwa penembakan itu mungkin sebenarnya adalah ulah seorang penembak jitu. Bagi saya, ketika saya naik ke atas sana dan saya bisa melihat trikil yang menurun ini, menurut saya, itu terlihat seperti tempat penembak jitu. Seseorang yang berbaring dalam posisi tiarap, dan ada bekas siku, lutut, serta kaki di mana seseorang berada dalam garis pandang ke arah tenda Charlie. Lalu saya sadar bahwa kemungkinan besar kami belum menangkap penembaknya sejak saat itu. Saya meminta petugas pusat komando untuk memeriksa sistem kamera dan melihat apakah ada seseorang di atas gedung loji pada saat kejadian. Sekarang, seperti di persidangan, ini adalah salah satu keuntungan dari sidang pendahuluan dibandingkan dengan grand jury yang bisa mengajukan dakwaan. Pihak pembela memiliki kesempatan untuk bertanya, untuk menguji silang saksi-saksi dari jaksa. Dan salah satu pengacara pembela Robinson bertanya, mempertanyakan petugas Bagley tentang kesiapan departemen menjelang acara Turning Point itu. Dan apakah Anda tahu berapa banyak petugas UVU yang biasanya kalian pekerjakan? Karyawan di sana ada 15 orang. Dan apakah Anda tahu berapa banyak yang ditugaskan untuk mengawasi acara itu hari itu? Yang ditugaskan untuk mengawasinya. Ada 6 dari kami yang ada patroli 1 dan 5 lainnya. Kami ada di sana bersama kepala polisi. Apakah kalian semua tahu akan ada ribuan orang di sana? Apakah itu mengejutkan bagi Anda? Saya punya sebuah gambaran. Dan kalian hanya punya 5 petugas. 6 ya. Ena, maaf. Saya ikut menghitung Anda. Aku sedang berpikir. Dan dari 6 petugas itu, apakah kalian semua bersenjata? Apakah kalian membawa senjata? Ya. Senjata jenis apa yang kalian bawa? Pistol, Glock. Dan apakah ada penggunaan di kampus? Saya rasa itu disebut alat deteksi logam tapi. Mesin yang kita lewati di TSA di bandara yang memeriksa apakah kita membawa benda logam seperti yang harus kita lalui untuk masuk ke ruang sidang.
Apakah ada mesin seperti itu yang dipasang atau digunakan di kampus hari itu? Tidak. Dan sejauh yang Anda tahu, apakah ada drone yang terbang di atas kampus hari itu? Sejauh yang saya tahu, tidak ada. Dan apakah ada yang pernah berbicara kepada Anda tentang berjaga di dekat, di atas, atau di dalam gedung Lolozi? Apakah Anda pernah ditugaskan di area itu sebelum penembakan terjadi? Tidak. Apakah Anda tahu siapa yang pernah ditugaskan di sana? Saya tidak tahu. Dan ketika Anda naik ke atap sore itu, apakah ada petugas penegak hukum di sekitar sana? Tidak. Tidak ada siapapun di atap. Tidak. Tidak ada siapapun di tangga. Tidak ada siapapun di jalur pejalan kaki. Tidak. Oke. Dan di negara bagian Utah, apakah kampus merupakan zona bebas senjata? Atau apakah mahasiswa diizinkan membawa senjata di kampus? Ini adalah negara bagian yang mengizinkan membawa senjata secara terbuka. Jadi, ya. Dan apakah Anda melihat ada orang yang bersenjata hari itu selain aparat penegak hukum? Saya tidak melihat. Apakah Anda tahu apakah Tuan Kirk membawa tim keamanannya sendiri di sana bersamanya? Ya. Apakah Anda berkomunikasi dengan salah satu dari mereka? Saya melihat satu orang yang berada di atas aula bendera, tepat di sebelah saya. Ya. Oke, dan itu terjadi sebelum penembakan. Ya. Lalu saya melihat beberapa orang di kerumunan dan di dekat dia. Ya. Dan apakah Anda tahu apakah orang itu juga bersenjata? Saya tahu dia bersenjata. Membuat saya bertanya-tanya, apakah mereka akan bilang itu adalah kejadian yang sangat kacau? Apakah kita benar-benar tahu apa yang sedang terjadi? Beberapa jam setelah penembakan, aparat penegak hukum diduga menemukan senapan berburu bolt action ini. Senapan yang dibungkus handuk di area berhutan, serta selongsong peluru ini yang kabarnya diukir dengan kata-kata yang berhubungan dengan meme dan budaya pop. Sangat-sangat spesifik. Dan FBI mengumumkan bahwa mereka menggunakan pengenalan wajah untuk mencoba melacak pelaku penembakan. Namun ketika itu tidak membuahkan hasil, para penyelidik kemudian merilis foto dari kamera pengawas yang menampilkan seseorang yang sekarang mereka klaim sebagai Tyler Robinson. Dan sekitar 36 jam setelah Kirk terbunuh, Robinson dilaporkan menyerahkan diri. Dia didakwa dengan 7 tuduhan. Yang paling serius adalah pembunuhan berat. Beberapa tuduhan juga memiliki faktor pemberat, seperti diduga menargetkan dan melakukan tindak kekerasan di hadapan anak. Sekarang yang penting, Robinson belum menyatakan apakah ia mengaku bersalah atau tidak. Oke, jadi untuk membahas beberapa momen terbesar dalam sidang pendahuluan dan apa yang bisa kita harapkan selanjutnya, saya ingin menghadirkan pengacara Rich Schonstein, teman baik acara ini, juga teman baik saya. Rich, saya sangat senang bisa menghadirkanmu karena ada begitu banyak hal yang ingin saya bicarakan. Kamu tahu, ini bukan hanya saya sudah sebutkan di awal, bukan hanya soal apakah akan ada cukup bukti agar kasus ini bisa dilanjutkan ke persidangan, tapi juga apakah sudah cukup yang ditunjukkan untuk meredam, menghilangkan teori-teori konspirasi yang beredar di luar sana, karena ada banyak masalah, terutama yang diangkat oleh keluarga Charlie Kirk, Erika Kirk, tentang transparansi. Jadi pertama saya hanya ingin membahas ini. Saat ini kita sedang merekam ini pada Jumat pagi. Belum ada keputusan dari hakim. Saya percaya masih akan ada lebih banyak kesaksian yang akan diberikan. Tapi setelah mengatakan itu, jika Anda melihat posisinya sekarang, menurut Anda, apakah pihak penuntut sudah menyajikan cukup bukti pada titik ini agar kasus ini bisa dilanjutkan ke persidangan? Ya, tidak diragukan lagi. Saya sama sekali tidak ragu tentang itu. Saya yakin 100% kasus ini akan masuk ke persidangan. Apa yang menonjol menurut Anda? Bukti apa saja yang menurut Anda, ya ampun, maksud saya ada dasar yang cukup untuk mendukung dakwaan ini? Beberapa pengakuan yang diduga. Itu dia buktinya. Pelacakan keberadaannya dengan cara yang tampaknya konsisten bahwa dia berada di daerah tersebut, beberapa bukti DNA, tapi sebenarnya beberapa pengakuan yang diduga saja sudah cukup untuk menunjukkan adanya dasar yang cukup. Dan saya ingin membahas itu sebentar lagi saat kita bicara tentang Lance Twix. Tapi bukti DNA menurut saya sangat menarik. Kamu tahu, mereka membicarakan bagaimana ada DNA yang menghubungkannya pada handuk, pada pelatuk senapan bolt action, kan? Mungkin juga pada selongsong peluru. Sekarang kamu dengar pihak pembela membantah soal itu. Mereka bilang, tunggu dulu. Kamu tahu, itu bukan bukti pasti dia. Apakah itu bisa jadi DNA sentuhan? Mereka mungkin punya sesuatu untuk dikatakan, seperti kenapa DNA Lance Twix juga ada di handuk itu.
kamu juga mulai mendapat gambaran tentang apa yang mungkin akan diperdebatkan oleh pihak pembela jika kasus ini masuk ke persidangan, kan? Menurutmu bagaimana dengan argumen tandingan soal DNA itu? Jadi menurut saya itu adalah argumen yang bagus di persidangan. Jika ini hanya kasus DNA saja, saya rasa ini akan menjadi perjuangan yang cukup berat. Saya rasa pihak pembela akan tetap bertahan di persidangan. Saya masih berpikir akan ada alasan yang cukup. Tapi saya rasa pihak pembela bisa berargumen tentang hal itu dan menimbulkan keraguan yang cukup masuk akal, sehingga DNA bisa digunakan untuk menangani bagian kasus tersebut. Tapi kemudian ada bukti-bukti lainnya. Ya, ada bukti-bukti lainnya. Dan sekali lagi untuk memperjelas, ini adalah standar yang jauh lebih rendah. Ini adalah standar yang jauh lebih rendah di mana pengadilan harus menentukan apakah ada dugaan yang beralasan untuk melanjutkan. Ini bukan tanpa keraguan yang wajar. Standarnya jauh lebih rendah. Dan saya ingin menanyakan satu hal lagi yang menurut saya menarik. Selongsong peluru yang tampaknya ditemukan di tempat kejadian perkara ini memiliki ukiran. Dan ini adalah pesan-pesan khusus. Dan mereka telah mengaitkannya atau mungkin mengaitkannya dengan alat Dremel yang tampaknya ditemukan di rumah Tyler Robinson. Mereka juga tampaknya menemukan jenis amunisi yang sama di lokasi penembakan di rumahnya. Saya sebenarnya berbicara dengan Joseph Scott Morgan tentang hal itu. Dan dia berpikir akan ada seorang ahli khusus untuk mencocokkan ukiran dengan tulisan tangan, yang menurut saya sangat menarik. Tapi itu sesuatu yang saya sendiri tidak tahu apakah mendapat perhatian sebanyak itu, kan? Ukiran pada selongsong peluru itu, selain rekaman kamera pengawas, DNA, dan pengakuan potensial seperti yang kamu bilang, saya juga pikir itu menarik. Itu memang menarik, dan itu tidak memiliki kekuatan sebesar pengakuan atau bukti DNA. Jadi tidak mendapat perhatian yang sama. Tapi tentu saja bukti tidak langsung. Jika kamu melihatnya hanya sebagai bukti tidak langsung, ada ukiran pada selongsong peluru, lalu kamu menemukan di apartemennya selongsong serupa dan peralatan ukir. Bukti tidak langsung itu, jika digabungkan dengan beberapa bukti lain, bisa cukup untuk menimbulkan dugaan yang beralasan. Sekarang, jika Joseph Scott Morgan, yang kamu dan aku sama-sama kenal dan percaya, benar tentang bukti di persidangan, mungkin mereka bisa mencocokkannya dengan lebih jelas lagi, dan itu akan membantu memenuhi beban pembuktian di persidangan. Salah satu topik pembicaraan besar minggu lalu adalah karena kita sudah agak tahu apa saja buktinya, tapi sekarang kita melihatnya di sidang pendahuluan. Apakah benar pihak pembela akan? Maksudku, apakah Tyler Robinson ingin membawa ini ke persidangan, kan? Seperti yang kamu lihat, kamu mulai melihat apa saja argumen dari pihak pembela. Menurut pendapatku, ini seperti itu adalah situasi yang kacau. Bagaimana kamu bisa yakin dia benar-benar penembaknya? Mereka bahkan sempat menangkap orang lain sebelumnya. Rekaman kamera pengawasnya terlihat agak buram. DNA-nya juga dipertanyakan. Ada argumen-argumen untuk membawa ini ke persidangan. Tapi apakah mereka mempertimbangkan hal ini? Dan apakah mereka akan berbicara jujur dengan Tyler Robinson? Dengar, pilihan terbaikmu sekarang adalah mengaku bersalah. Kami akan mencoba agar hukuman mati tidak dijatuhkan. Apakah menurutmu itu yang akan terjadi setelahnya? Dan aku tidak tahu kapan hakim akan kembali dengan keputusan. Apakah ini akan dilanjutkan ke persidangan? Mungkin akan memakan waktu sedikit karena sepertinya ada jadwal pengajuan berkas juga. Tapi menurutmu bagaimana? Ya, sepertinya mereka akan melakukan pengajuan berkas dan penyampaian argumen pada bulan September. Jadi kamu mungkin baru akan mendapatkan keputusan pada bulan Oktober. Menurutku, ada kemungkinan besar akan ada negosiasi pengakuan bersalah. Kita sudah pernah membicarakan ini sebelumnya. Selalu ada negosiasi pengakuan bersalah. Dan pertanyaannya menurutku adalah, apakah jaksa bersedia mencabut hukuman mati dari tuntutan sebagai imbalan atas pengakuan bersalah? Menurutmu mereka akan melakukannya? Menurutmu mereka akan melakukannya dalam kasus ini? Aku tidak tahu, karena kasus ini sangat bermuatan politik. Ada unsur itu yang membuatnya berbeda dari biasanya. Dalam kasus seperti ini adalah kasus pembunuhan tunggal oleh seorang anak muda. Jadi menurutku, ini adalah jenis kasus di mana kamu akan menghapus hukuman mati dari pilihan jika kamu bisa mendapatkan pengakuan bersalah dan hukuman penjara seumur hidup. Menurutku, itu akan menjadi pertukaran yang adil. Itu akan menghemat biaya, beban, dan risiko persidangan. Itu akan menyelamatkan keluarga dari harus melalui semua itu lagi. Itu akan memberikan kepastian. Itu akan memberikan hukuman yang memadai. Jadi menurutku, dan aku memang bukan pendukung hukuman mati. Aku juga tidak menyukai hukuman mati. Jadi pandanganku soal itu agak bias. Tapi menurutku, itu akan menjadi pertukaran yang adil. Aku hanya tidak tahu. Karena keadaan kasus ini, karena semua yang terjadi di balik layar, apakah itu sesuatu yang bersedia dilakukan oleh jaksa? Jika mereka bilang tidak, kami akan meminta juri menjatuhkan hukuman mati.
maka menurutku tim pembelanya tidak punya pilihan lain selain mencoba membela. Ya, dan lihat, ada beberapa hal yang kupikirkan tentang itu. Pertama, seburuk apapun ini kau tahu, apa yang terjadi pada Charlie Kirk benar-benar keji. Dan kau bisa mengerti kenapa jaksa ingin menghukum seberat-beratnya orang yang mereka yakini melakukan ini, kau tahu, demi menghindarkan keluarga dari rasa sakit ini. Lihat, bahkan sidang pendahuluan selama 4 atau 5 hari ini sudah sangat sulit bagi keluarga. Hakim pun meringis saat melihat penembakan Charlie Kirk. Kau ingin membuat para juri mengalami itu dan harus melihat semua itu lagi? Itu jadi pertimbangan. Sekarang, bahkan jika ini lanjut ke persidangan, dan bahkan jika kau mendapatkan juri yang lolos seleksi untuk perkara hukuman mati, itu tidak berarti mereka pasti akan memilih hukuman mati. Saya selalu melihat, kau tahu, kasus penembakan di sekolah Parkland. Itu juga juri, di mana buktinya sangat memberatkan, dan mereka tetap memutuskan, kau tahu, hukuman seumur hidup di penjara. Tapi saya memang ingin membahas salah satu bagian yang mungkin paling berdampak dari seluruh sidang ini. Pada hari Kamis, pengadilan, hakim melihat rekaman deposisi dari Lance Twiggs. Ini adalah pasangan romantis Robinson. Sekarang, Twiggs dilaporkan telah mengkonfirmasi kepada pihak berwenang bahwa dia kadang-kadang menggunakan nama Luna dengan beberapa teman dan rekan, termasuk Robinson. Dan agen Biro Investigasi Negara Bagian Utah, Brian Davis, bersaksi tentang 2 wawancara yang dilakukan Twiggs dengan pihak berwenang. Silakan lihat. Apakah Anda mengenal seseorang bernama Lance Twiggs? Ya, saya mengenalnya. Dan apa hubungannya dengan penyelidikan ini? Dia adalah teman sekamar Tyler Robinson. Apakah dia diwawancarai sebagai bagian dari penyelidikan ini? Ya, dia diwawancarai. Berapa kali? 2 kali. Kapan pertama kali? Pertama kali adalah pada Kamis pagi, 12 September. Dan itu terjadi di Departemen Kepolisian St. George. Apakah kamu tahu apakah ponselnya diambil darinya? Ya, diambil. Kapan itu terjadi? Jadi itu terjadi saat wawancara dengan FBI di Departemen Kepolisian St. George. Mereka melakukan wawancara terhadapnya. Lalu dia menyerahkan ponselnya. Dia melakukannya secara sukarela, juga memberikannya kepada para agen itu. Dan itu terjadi pada tanggal 12 September 2025. Benar. Anda menyebutkan wawancara kedua dengan Tuan Twiggs? Oke, jadi untuk pernyataan apapun yang dibuat selama wawancara, mereka diberikan kekebalan untuk itu. Tetapi secara umum, mereka pada umumnya tetap bisa dituntut atas hal-hal di luar wawancara tersebut. Apakah itu tepat? Itu pemahaman saya. Apakah Tuan Twiggs diberikan imunitas penggunaan? Ya, benar. Wawancara pada 20 April 2026 dilakukan sebagai pengganti kehadirannya untuk bersaksi di sidang pendahuluan. Ya, benar. Ya, benar. Dan ada banyak perdebatan tentang apakah video deposisi ini akan diputar, apakah bagian-bagiannya akan dipotong atau sebagian dihapus. Dan faktanya, anggota keluarga Charlie Kirk secara khusus meminta agar seluruh wawancara ditayangkan di pengadilan terbuka. Mereka diwakili oleh pengacara mereka sendiri dalam kasus ini. Namun Hakim Tony Graff menolak permohonan tersebut. Saya sangat ragu untuk berbicara di persidangan ini. Kami mengerti ada jaksa, pihak pembela, dan hakim. Kalian semua sedang menjalankan tugas kalian. Tapi saya merasa kami perlu melakukannya. Saya ingin memperjelas posisi keluarga Kirk dalam semua hal ini. Keluarga Kirk sangat percaya bahwa jika bukti-bukti diajukan dalam sidang pendahuluan ini, bukti tersebut harus dipublikasikan agar dunia bisa melihatnya. Tanpa bagian yang dihapus. Pengadilan ini memiliki alat yang tersedia, alat yang dapat digunakan untuk memastikan terdakwa mendapatkan persidangan yang adil. Anda akan menggunakannya jika merasa perlu. Itu saja, Yang Mulia. Tidak bersikap transparan di sini, tidak terbuka, tidak membiarkan dunia melihat apa yang terjadi, akan menimbulkan keraguan dan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan. Dan itu bukan yang diinginkan siapapun. Itu bukan yang kami yakini seharusnya terjadi di sini. Dan kami meminta pengadilan untuk mempertimbangkan posisi keluarga dalam membuat keputusan akhirnya. Sebagian alasan dalam menanggapi media, dan ini adalah poin yang penting. Dan kepada perwakilan korban, Erika Kirk, saya menyadari pentingnya transparansi. Dan ini memang batas yang sangat tipis. Saya menyeimbangkan semua aturan yang saling bersaing ini, hak-hak konstitusional serta transparansi, dan terkadang ini adalah upaya menyeimbangkan yang tidak selalu sempurna. Tapi saya berusaha bertindak demi keadilan dalam melakukan penyeimbangan ini dan agar prosesnya benar-benar transparan. Jadi hakim memutuskan, ya,
wawancara itu akan diputar, tapi ada beberapa bagian yang disamarkan. Rich, kembali ke poin saya yang lain. Kasus ini, sidang pendahuluan ini, bukan hanya soal apakah ada cukup bukti untuk melanjutkan ke persidangan. Ini juga tentang, dan saya harus bertanya-tanya, apakah ada pengadilan yang mempertimbangkan hal ini, bagaimana Anda menyeimbangkan hak konstitusional terdakwa untuk mendapatkan persidangan yang adil. Jangan terlalu banyak mengungkapkan hal-hal yang bisa, Anda tahu, mempengaruhi calon juri. Tapi di saat yang sama, ada begitu banyak teori konspirasi di luar sana. Ada begitu banyak pembicaraan. Ada begitu banyak informasi yang salah dari, Anda tahu, Tyler Robinson. Ya, dia dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah, tapi mereka bilang dia hanya kambing hitam, dia hanya tumbal. Ada yang bilang ini adalah ulah pemerintah atau entitas asing. Apakah sudah cukup yang dilakukan? Jadi ada dua bagian dari pertanyaan saya. Pertama, bagaimana pendapat Anda tentang keputusan hakim untuk menayangkan video Lance Twiggs? Dan kedua, apakah Anda merasa dari semua yang sudah Anda lihat sejauh ini, sudah cukup yang ditunjukkan untuk bisa membantah teori konspirasi yang beredar di luar sana? Kedua pertanyaan itu sangat bagus. Jadi mari kita mulai dengan yang pertama. Saya agak terkejut. Wawancara dengan Lance Twiggs ini ternyata jauh lebih berbobot daripada yang saya kira sebelumnya. Saya kira tujuan dari ini adalah untuk mengautentikasi pesan teks, di mana Tyler Robinson diduga mengaku melakukan kejahatan itu. Tapi ini berbobot, ini tentang hubungan mereka. Ini tentang apa yang dilakukan Tyler Robinson pada hari itu. Ini tentang dia yang diduga mengaku. Itu adalah kesaksian yang sangat berbobot. Dan tentu saja di persidangan, Anda tidak pernah bisa menyajikannya seperti itu. Anda tidak pernah bisa memperlihatkan video seorang saksi yang bersaksi. Anda harus membawanya masuk dan menempatkannya di kursi saksi. Dan dia harus menjalani pemeriksaan silang. Dan itulah yang dikatakan oleh pihak pembela di sini. Pihak pembela mengatakan jika mereka ingin menghadirkan Lance Twiggs di kursi saksi, mereka seharusnya membawanya masuk dan menempatkannya di kursi saksi. Dan hakim berkata, tidak, ini hanya sidang pendahuluan. Kita hanya sedang menetapkan dugaan yang cukup. Mereka bisa melakukannya dengan cara ini. Dan saya agak tidak nyaman dengan itu karena Anda tahu, setiap berita utama pagi ini mengatakan Tyler Robinson mengaku melakukan pembunuhan. Itulah yang dikatakan New York Times dan semua media lainnya. Itu adalah berita utama sekarang. Inilah poin dari pihak pembela. Anda membiarkan pria itu bersaksi di pengadilan melalui rekaman video tanpa harus menjalani pemeriksaan silang. Dan sekarang hal itu sudah diberitakan di mana-mana dan diperlakukan seolah-olah itu adalah bukti yang kuat. Kami bahkan tidak punya kesempatan untuk memeriksa silang pria itu. Ya, maksud saya juga akan membantah. Karena saya ingat ada tangkapan layar dari video ponsel itu kan, di mana dia menunjukkan ponselnya yang menampilkan percakapan yang katanya dia lakukan dengan Tyler Robinson. Dan dalam pesan-pesan itu, Tyler Robinson diduga mengakui. Jadi terlepas dari apa yang dia sampaikan dalam kesaksiannya, terlepas dari apa yang dia katakan dalam wawancara itu, dan saya akan memutarnya sedikit sekarang, Anda bisa melihat ini dan berkata, itu pengakuannya. Itu pengakuannya. Pesan-pesan teks itu. Ya, saya rasa apa yang akan dikemukakan jaksa di sini adalah dia mengaku beberapa kali dengan berbagai cara. Dan itulah yang benar-benar akan memperkuat pengakuan-pengakuan itu. Ini bukan sekedar komentar sembarangan yang dia buat. Benar. Ini adalah sesuatu yang diulang-ulang. Bahkan dalam percakapannya di Discord, dia berkata, tidak teman-teman, memang benar itu aku. Maaf. Dia berdebat dengan mereka. Seperti, bahkan ketika itu hanya sebuah percakapan. Seperti, ini kamu bercanda kan? Ini dia. Tidak, aku melakukannya. Maaf. Begini Rich, lupakan dulu soal teori konspirasi itu. Karena aku hanya ingin memutar sedikit dari kesaksian Lance Twiggs. Dan mari kita ingat pertanyaan ini. Apakah sudah cukup bukti yang ditunjukkan untuk menepis teori-teori konspirasi yang mungkin muncul? Jadi ini adalah sebagian dari apa yang dikatakan Twiggs dalam wawancara yang direkam itu. Silakan dengarkan. Apakah kamu kenal Tyler Robinson? Ya, saya kenal. Dan ini adalah Tyler Robinson yang sama yang didakwa atas penembakan Charlie Kirk. Ya. Dan kapan pertama kali Anda bertemu dengan Tyler? Saya rasa itu tahun 2023, tapi saya sudah mengenalnya lebih lama dari itu. Itu saya rasa pertama kalinya saya bertemu langsung dengannya. Dan ketika Anda menggambarkan hubungan Anda dengan Tyler. Ketika Anda pertama kali bertemu dengannya, maksud saya. Ketika saya pertama kali bertemu dengannya,
Saya tidak terlalu mengenalnya dengan baik. Dia hanya teman sekamar baru. Jadi, saya tahu dia kenal dengan kelompok teman saya, dan saya tahu dia suka bermain game. Tapi hanya itu saja yang saya tahu saat kami pertama kali, seperti saat saya pertama kali pindah masuk, oke? Dan kemudian, pada suatu saat, hubungan kalian berkembang menjadi lebih dari sekedar teman sekamar. Benar begitu? Kapan itu terjadi? Saya rasa kami mulai berpacaran 2 atau 3 bulan setelah kami pindah masuk. Oke, jam berapa kamu bangun pada tanggal 10 September? Mungkin sekitar jam 12 sampai jam 1 siang. Kamu tidak harus bekerja hari itu. Tidak. Dan apakah kamu mendengar kabar dari Tyler? Apakah dia menelpon atau mengirim pesan sebelum itu? Tidak, dia mengirim pesan itu di grup chat yang aku sebutkan. Tapi dia sama sekali tidak menghubungi aku secara langsung hari itu. Oke, kapan pertama kali kamu mendengar kabar dari dia pada tanggal 10 September? Itu sekitar jam 11 dengan pesan otomatis itu. Oke, jam 11 malam. Ya. Dia bertanya padamu di sini. Ingat waktu aku mengukir peluru? Apakah dia sudah mengukir peluru sebelum ini? Iya, aku tidak ingat persis kapan. Tapi dia pernah bilang dia berencana pergi berburu bersama keluarganya. Dan dia bertanya padaku, apakah kami punya alat seperti Dremel? Karena dia bilang dia ingin mengukir pesan di peluru. Dan aku hanya memberitahunya di mana Dremel itu. Dan aku bilang padanya untuk memastikan dia tidak secara tidak sengaja meledakkan peluru di dalam rumah. Tapi aku sebenarnya tidak terlalu memikirkannya sampai saat itu. Berapa lama sebelum 10 September dia menanyakan tentang Dremel itu? Aku tidak ingat karena dia sudah membicarakan tentang perjalanan berburu sekaligus berkemah itu selama beberapa bulan. Tapi aku tidak ingat kapan dia secara khusus meminta untuk mengukir peluru-peluru itu. Kapan kamu pertama kali melihatnya pada 11 September? Jadi ini sehari setelahnya ya? Aku melihatnya saat aku bangun tidur. Seperti yang sudah aku bilang, dia sudah bangun dan beraktivitas, melakukan banyak hal di sekitar rumah. Lalu aku pikir, aku melihatnya setelah pesan itu. Saat aku bilang, aku akan pulang dan bilang aku sedang mencuci pakaian. Karena aku tidak mau dia pergi ke rumah orang tuaku saat itu juga, ketika dia bilang, mungkin ada polisi di luar. Jadi aku pulang ke rumah dan hanya ada dia di sana. Lalu aku pamit sama dia, dan kemudian dia pergi dengan mobilnya. Jadi aku langsung kembali ke rumah orang tuaku. Jadi dia bertingkah aneh. Apakah dia mondar-mandir? Atau dia hanya duduk santai? Tidak, dia banyak berjalan mondar-mandir. Dan itu terjadi di dalam rumah. Dan apakah dia membicarakan tentang apa yang telah dia lakukan? Dia tidak menjelaskan secara rinci. Saya hanya bertanya langsung padanya, apakah yang dia katakan malam sebelumnya itu benar, dan dia bilang benar. Dia mulai menangis sedikit dan berkata dia berharap dia tidak pernah melakukannya. Dan kemudian terus berkeliling dan hanya melakukan sesuatu menurutku untuk membuat dirinya sibuk atau teralihkan atau semacamnya. Apakah dia membicarakan tentang apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Dan akhirnya dia bilang bahwa dia akan berbicara dengan orang tuanya atau menyerahkan diri. Oke. Dan saat kamu pergi, apakah itu yang kamu pahami bahwa dia akan menyerahkan diri atau pergi ke rumah orang tuanya? Ya, dan aku sebenarnya tidak ingin berada di apartemen kami saat semua itu terjadi, apapun yang terjadi. Apakah kamu dan dia pernah membicarakan tentang politik? Dia lebih sering daripada aku. Aku sebenarnya dulu dan sampai sekarang tidak terlalu mengikuti politik. Dia biasanya membicarakan hal-hal yang dia dengar di radio saat perjalanan ke tempat kerja dan di mobil kerja mereka. Karena sepertinya seluruh kru mereka sering pergi bersama dalam satu mobil. Tapi aku tidak bisa bilang itu terjadi secara konsisten. Karena itu bukan topik yang benar-benar aku ikuti atau aku banyak berkontribusi. Bagaimana dengan Charlie Kirk? Apakah dia pernah membicarakan Charlie Kirk? Secara pribadi, aku belum pernah mendengar dia membicarakan Charlie Kirk sebelumnya secara spesifik. Oke. Bagaimana dengan isu politik? Jadi, apakah kamu pernah membicarakan isu identitas gender dan hak-hak LGBTQ? Tidak juga. Biasanya kalau dia membicarakan soal politik, itu berkaitan dengan Trump atau kebijakan-kebijakan terkini yang sedang dikeluarkan atau sedang diputuskan lewat pemungutan suara.
Sekarang, menurut laporan dari Fox News, Twix sempat berada di bawah perlindungan FBI dan sejak itu dia telah meninggalkan negara bagian Utah. Oke, saya beri gambaran untuk Anda. Ngomong-ngomong, dia juga diberikan imunitas atas penggunaan keterangannya, Rich. Jadi, imunitas atas penggunaan keterangannya. Dia tidak bisa dituntut atas apa yang dia katakan dalam wawancara itu. Saya rasa dia memang perlu diberikan pelindungan seperti itu. Karena ada masa di mana dia tidak segera melaporkan setelah mendapatkan informasi itu, setelah dia mendapatkannya. Ya, dia bisa menggunakan hak untuk tetap diam, dia bisa menggunakan hak itu dan tidak mengatakan apa-apa. Jadi mereka memberinya imunitas atas penggunaan keterangannya, sehingga kesaksian yang dia berikan tidak bisa digunakan. Tapi dia belum diberi imunitas penuh dari penuntutan. Saya memang merasa bahwa pihak berwenang tidak menganggap dia sebagai rekan konspirator atau telah membantu dan mendukung, atau memiliki kesalahan di sini karena cara mereka menangani seluruh masalah ini. Jadi mereka mengizinkan video ini diputar. Video itu diputar di sidang terbuka. Lalu ada semacam interaksi aneh, di mana hakim mengatakan beberapa bagian dari video itu harus tetap dirahasiakan. Dan keluarga korban mengatakan, tidak, kami ingin melihat semuanya. Dan saya mengerti perasaan mereka soal itu. Dan saya paham ini adalah situasi yang sangat sulit bagi mereka. Tapi bukan mereka yang benar-benar berhak memutuskan bukti apa yang ditampilkan di persidangan dan mana yang tidak. Saya harus bilang, saya rasa saya belum pernah melihat dan saya tidak bilang ini benar atau salah. Saya hanya merasa saya memang belum pernah melihatnya. Pengacara keluarga korban datang ke pengadilan dan menyampaikan argumen seperti itu. Tunjukkan semuanya ke media, tunjukkan semuanya ke dunia. Maksud saya, itu menunjukkan sesuatu tentang apa yang sedang mereka alami. Itu juga menunjukkan sesuatu tentang kasus ini sampai mereka merasa perlu melakukan itu. Kita tadi bilang beberapa menit yang lalu bahwa salah satu manfaat dari kesepakatan pengakuan bersalah adalah untuk menghindarkan keluarga korban dari menjalani persidangan. Tapi mereka sepertinya ingin semuanya terbuka. Mungkin mereka memang menginginkan persidangan. Ya. Yang mana berbeda dengan beberapa orang. Tapi, jadi saya akan fokus sebentar pada pertanyaan utama kamu, yaitu, apakah ini cukup untuk menepis teori konspirasi? Dan jawaban saya adalah tidak. Karena teori konspirasi laku keras. Jadi akan selalu ada orang iseng di internet yang bilang, yang sebenarnya terjadi adalah Charlie Kirk diserang anjing di ruang bawah tanah. Dan semua ini adalah konspirasi untuk menjebak orang ini. Akan selalu ada orang yang bilang, penyelidikannya belum cukup menyeluruh. Pasti ada orang lain yang terlibat. Masih akan ada orang di luar sana yang terus menyebarkan narasi-narasi itu. 100%. Tapi mereka yang berusaha kredibel, yang bilang, saya melihat ini setiap hari, XYZ. Saya pikir ada hal-hal yang hilang dari apa yang saya lihat sejauh ini, atau mengarah ke tersangka alternatif, atau mengarah ke dia mengaku secara salah. Kembali ke hal ini, Agen Davis membaca pesan-pesan teks yang diduga antara Twix dan Robinson setelah penembakan itu. Dan menurut Fox News, omong-omong, Erica Kirk terdengar menangis di bangku pengunjung ruang sidang. Mari saya putarkan itu. Jika Anda bisa mulai, jika Anda bisa membaca sedikit lebih dari setengah halaman ke bawah di mana tertulis, Rabu pukul 11 malam, bisakah Anda mulai membaca di bawah itu? Ya. Jadi ini pasti dari Tyler. Dia bilang, hentikan apapun yang sedang kamu lakukan. Lihat di bawah keyboardmu. Dan aku minta maaf. Sebentar, saya potong dulu. Bagaimana kamu tahu kalau pesan itu pasti dari Tyler Robinson? Jadi semua pesan yang berwarna abu-abu itu dari Tyler dan pesan yang berwarna biru itu dari Lance. Itu hanya karena iPhone membedakan pesan-pesannya. Dan juga Lance dalam wawancaranya juga mengakui hal itu. Siapa yang mengatakan apa? Dan di bagian atas kita lihat percakapan ini antara siapa? Tyler. Baiklah, maaf mengganggu. Jadi, bacakan lagi. Mulai dari lihat di bawah keyboard. Jadi setelah itu, lalu Lance merespons. Dia bilang, apa? Lalu dia bilang, kamu bercanda kan? Lalu Tyler berkata, aku sudah mencoba menghapus itu. Jika kita bisa menggulir ke halaman 2. Dan kalau bisa lanjut bacakan. Oke, dan Tyler berkata, aku masih baik-baik saja, cintaku. Tapi aku masih terjebak di Orem untuk sementara waktu lagi. Seharusnya tidak lama lagi sampai aku bisa pulang. Tapi aku masih harus mengambil senapanku.
Sejujurnya, aku berharap bisa menyimpan rahasia ini sampai aku meninggal karena usia tua. Maaf telah melibatkanmu. Lalu Lance menjawab, kamu bukan orang yang melakukannya kan? Dan Tyler berkata, aku yang melakukannya, maaf. Lance berkata, kupikir mereka sudah menangkap orangnya. Lalu Tyler berkata, tidak, mereka menangkap seorang pria tua yang gila dan menginterogasi seseorang dengan pakaian yang mirip. Aku sudah berencana mengambil senapanku dari titik drop tak lama setelah itu. Tapi sebagian besar wilayah di sisi kota itu langsung ditutup ketat. Hampir cukup sepi untuk keluar. Tapi ada satu kendaraan yang masih bertahan di sana. Kita bisa gulir ke halaman 3. Lanjutkan membaca. Lance berkata, kenapa? Dan Tyler berkata, kenapa aku melakukannya? Dan Lance berkata, ya. Tyler berkata, aku sudah cukup dengan kebenciannya. Ada kebencian yang tidak bisa dihilangkan lewat negosiasi. Jika aku bisa mengambil senapanku tanpa terlihat, aku tidak akan meninggalkan bukti apapun. Akan mencoba mengambilnya lagi. Semoga mereka sudah pergi. Aku belum melihat apapun di berita tentang mereka menemukannya. Kami akan segera memberi kabar terbaru. Maaf, maksudku, kami akan memberi kabar terbaru paling lambat tengah malam. Lalu Lance berkata, baiklah, hati-hati. Sudah berapa lama kamu merencanakan ini? Tolong gulir ke bawah sedikit, Kimberly. Dan Tyler menjawab, sedikit lebih dari seminggu kurasa. Aku bisa mendekatinya, tapi ada mobil patroli yang diparkir tepat di sampingnya. Aku rasa mereka sudah memeriksa tempat itu, tapi aku tidak mau ambil risiko. Kita bisa gulir ke halaman 4 dan lanjutkan. Bacalah sampai setengah halaman. Aku akan menghentikanmu di tengah-tengah. Ini saat mereka sedang di tempat itu, tapi aku tidak mau ambil risiko saat mereka parkir di sana. Jika mereka menemukannya, aku rasa pasti akan ada lebih banyak keributan. Sekali lagi, maaf sudah menyeretmu ke dalam semua ini. Kamu seharusnya tidak perlu khawatir tentang hal ini. Dan Lance menjawab, apakah ada orang lain yang tahu? Tyler berkata, setauku tidak ada. Baiklah, aku hentikan dulu di situ. Oke, jadi Lance bertanya, apakah pakaian ganti kamu ada di sana atau itu juga hilang? Atau kamu memang sudah membawanya dari awal? Ngomong-ngomong, apakah kamu bisa mengganti pistolnya atau dia akan menyadarinya? Lalu Tyler berkata, satu-satunya yang aku tinggalkan adalah senapan yang dibungkus handuk. Aku yakin anjing pelacak itu menemukannya. Pengadu kecil. Menggantinya sepertinya tidak mungkin. Aku sendiri tidak tahu pasti jenis senjatanya karena itu sudah tua dan kakek melakukan beberapa modifikasi. Ada nomor seri 4 digit di senjata itu. Hanya Tuhan yang tahu itu terdaftar atas nama siapa. Semoga saja milik orang yang sudah meninggal dan memberikannya ke kakek. Dan dia melanjutkan, ingat bagaimana aku mengukir peluru? Pesan-pesannya kebanyakan sekedar bahan meme. Kalau aku melihat kata-kata seperti notices, bulge, UWU di Fox News, mungkin aku bisa kena stroke. Lalu lanjutkan, sebentar lagi aku akan menyela. Dia bilang, baiklah, aku harus meninggalkannya. Itu benar-benar menyebalkan. Biar aku hentikan dulu di situ. Lalu kalau kita bisa lanjut ke halaman berikutnya, halaman 9. Dan apakah kamu melihat pesan biru pertama yang kita lihat di halaman 9? Bisakah kamu mulai dari sana? Ya. Jadi Lance bilang, kamu butuh itu untuk berburu? Dan Tyler bilang, tidak. Ayahku ingin memakainya agar bisa menggunakan kaliber besar saat berburu dengan senapan. Melihat dari hari ini, menurutku senapan kakek sudah cukup bagus. Aku tidak tahu. Menurutku itu tadi pakai scope 2K. Lance bilang, ya ampun. Dan kemudian Tyler bilang, LMW pulang 3,5 jam. Lance bilang, hati-hati di jalan. Dan kemudian Tyler bilang, hapus percakapan ini. Dan saya hentikan dulu sampai di situ. Preach. Oke, gambaran lengkapnya di sini. Kamu bilang tentu saja akan ada orang-orang iseng yang memanfaatkannya. Tentu saja, 100%. Tapi apakah ada sesuatu dari apa yang kamu lihat yang bisa dipakai seseorang untuk menyusun argumen yang sah dan masuk akal? Tunggu dulu, ada sesuatu yang hilang di sini. Ada sesuatu yang agak mencurigakan di sini. Ada sesuatu yang tidak saya lihat di sini. Ada beberapa menurut saya, entah, kamu tahu ada bukti orang lain yang melakukannya. Ada orang lain yang mengarahkan Robinson. Dia memberi pengakuan palsu. Maksudnya bukan seperti yang seolah-olah dia katakan. Sekali lagi, menurut saya, dia tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Tapi coba katakan pada saya, kamu melihat buktinya seperti saya. Saya akan bilang, satu-satunya hal yang membuat saya sedikit ragu
adalah beberapa kesaksian dari teman sekamarnya. Kamu tahu, saya pikir dia bersaksi bahwa mereka tidak pernah membicarakan Charlie Kirk. Benar. Itu tampak aneh mengingat teori kasusnya. Atau hak-hak LGBTQ. Mereka tidak pernah membicarakannya. Sepertinya, ya, benar. Jadi itu agak membuat saya curiga. Tapi selain itu, saya tidak melihat apa-apa. Obrolan Discord bolak-balik itu tidak menunjukkan keterlibatan siapapun yang lain. Dan percayalah, para penyelidik sudah memeriksa obrolan-obrolan itu dengan sangat teliti, melihat semuanya, memeriksa setiap orang yang terlibat. Tidak ada bukti sama sekali bahwa keluarganya terlibat. Benar. Tidak ada bukti kredibel yang saya lihat bahwa ada orang lain yang terlibat. Satu-satunya yang masih menjadi tanda tanya adalah Lance Twig. Lihat, argumen yang akan saya buat untuk menentang itu adalah berapa kali kita membahas kasus di mana seseorang melakukan kejahatan keji yang muncul entah dari mana. Ini adalah seseorang yang tidak pernah menyebutkan apapun. Seseorang yang tidak memiliki riwayat kriminal. Seperti, apakah ada yang tahu bahwa Brian Kohberger akan membunuh 4 orang yang sama sekali tidak dikenalnya secara brutal, kan? Maksud saya, dan itu kembali lagi, setiap orang itu berbeda. Gilgo maksud saya, Anda tahu, orang ini menjalani kehidupan yang benar-benar berbeda. Tapi saya ingin membicarakan hal lain. Ada surat yang katanya ditemukan di bawah keyboard ini. Dan Robinson diduga telah memotret catatan itu sebelum akhirnya dibakar. Dan meskipun surat itu sendiri tidak diperlihatkan ke pengadilan, surat itu dijelaskan secara rinci dalam surat perintah penggeledahan ini menurut saluran TV Utah KSL TV. Dan menurut surat perintah itu, surat tersebut berbunyi, kutip, "Luna, jika kamu membaca ini sesuai pesan teks dariku, maka aku sangat menyesal. Aku meninggalkan rumah pagi ini dengan sebuah misi dan mengirim pesan otomatis. Aku kemungkinan besar sudah mati atau menghadapi hukuman penjara yang panjang. Aku mendapat kesempatan untuk menyingkirkan Charlie Kirk dan aku melakukannya." Sekarang, KSL TV juga melaporkan bahwa Robinson diduga mengirim pesan ke grup chat ini di aplikasi Discord yang sebelumnya sudah dibicarakan oleh Rich dan aku dengan mengatakan, "Hei teman-teman, aku punya kabar buruk untuk kalian semua. Itu aku di UVU kemarin. Maaf untuk semua ini. Aku akan menyerahkan diri melalui seorang teman sheriff dalam beberapa saat lagi. Terima kasih untuk semua momen menyenangkan dan tawa. Kalian semua luar biasa. Terima kasih untuk semuanya." Dan setelah duduk di pengadilan dan melihat semua bukti yang bisa dibilang menumpuk melawannya, sekarang pertanyaannya adalah apa yang akan dilakukan Robinson? Tapi aku kembali lagi ke hal ini. Kau tahu, aku yakin orang-orang di luar sana akan berargumen. Bukankah ini terlalu kebetulan? Dan dia, kau tahu, mengaku begitu rinci dan begitu mendalam, padahal sebenarnya dia tidak harus melakukannya. Tapi menurutku juga tidak aneh kalau dia melakukan ini, kan? Sepertinya kalau aku mendengarkan narasi dari jaksa, dia adalah orang yang sangat bermasalah. Mungkin dia memang begitu, kau tahu, kalau kau dengar kesaksian Lance Twig. Dia merasa bimbang setelah melakukan ini, meskipun sekarang dia tidak terlihat menunjukkan banyak emosi di pengadilan. Tapi tidak akan terlalu aneh kalau seseorang mengakui telah melakukan hal seperti ini dan membuat pernyataan seperti ini. Ini agak mengingatkan pada Luigi Mangione. Sekali lagi, dia tidak bersalah kecuali terbukti bersalah. Tapi aku tidak akan terkejut kalau dia mengaku, kan? Ya, aku bisa membayangkan itu terjadi. Benar, itu sulit. Aku tidak pernah bisa memahami cara berpikir seseorang yang akan melakukan kejahatan seperti ini. Kenapa mereka melakukannya sejak awal? Bagaimana mereka bisa melakukannya? Aku tidak mengerti. Ya. Jadi ketika kamu masuk ke detailnya, kamu tahu apakah dia akan meninggalkan catatan seperti itu? Tentu saja, karena aku tidak mengerti apa yang dia lakukan sejak awal. Dia bisa saja meninggalkan catatan seperti itu. Hal tentang catatan itu yang menarik perhatianku kembali ke apa yang aku katakan sebelumnya. Dia bilang, aku punya kesempatan untuk membunuh Charlie Kirk, dan aku melakukannya. Dan Twig bilang mereka tidak pernah membicarakan Charlie Kirk sebelumnya. Itu yang membuat catatan itu terasa agak aneh bagiku. Iya. Karena itu benar-benar datang entah dari mana. Kenapa kamu mau membunuhnya? Kenapa kamu melakukan itu? Itu bukan sesuatu yang pernah kita bicarakan. Itu memang agak aneh, tapi semuanya, seluruh kejahatan itu, jika memang terjadi seperti yang dituduhkan, sangat tidak nyambung dengan apapun yang bisa saya rasionalisasikan, sehingga saya tidak bisa membayangkan itu terjadi seperti itu. Jadi begini, sekarang kita merekam ini sebelum sidang pendahuluan selesai.
Sidangnya seharusnya selesai hari ini. 1 hari lagi untuk bukti, tapi keputusan dari Hakim Graf ini kemungkinan besar tidak akan keluar langsung. Masih ada argumen-argumen lagi. Ada pengajuan tertulis seperti yang sudah kita bicarakan. Itu dijadwalkan untuk bulan September. Kita bisa mendapatkan jawabannya setelah itu. Tapi begini, menurut pendapat hukum saya, pendapat hukum Rich saya, sepertinya kasus ini akan terus berlanjut ke persidangan. Ini memang menjadi pertanyaan, apa yang akan diputuskan Robinson selanjutnya? Rich Schonstein, terima kasih banyak. Saya sangat menghargai waktu yang Anda luangkan. Dengan senang hati. Sampai jumpa. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini di Sidebar semuanya. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Dan seperti biasa, silakan berlangganan di YouTube, Apple Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda biasa mendengarkan podcast. Anda juga bisa menonton kami di Peacock milik NBC. Jika Anda ingin mengikuti saya di X dan Instagram, atau menonton acara saya di News Nation, JC Weber Live, Senin sampai Jumat, pukul 23.00 waktu timur. Sampai jumpa lagi semuanya.